Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam, untuk kelas 3 SD. Pembahasan kita kali ini yaitu mengenai penggolongan hewan. Tapi sebelum pembahasan kita tentang penggolongan hewan, sebaiknya kita ketahui dulu bahwasannya standar kompetensi dalam pembahasan nanti kita kali ini adalah memahami ciri-ciri kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup. Dengan kompetensi dasar, yaitu menggolongkan makhluk hidup secara sederhana. Dan indikator yang dalam pembahasan kita kali ini adalah siswa dapat menggolongkan hewan secara sederhana. Sedangkan buku sumber yang nanti kita gunakan dalam pembelajaran IPA kita pada kesempatan kali ini adalah menggunakan buku sumber dari buku BSE IPA 3 Saling Kemas, yang penulisnya diantaranya adalah Khairil Asmiyawati, Wigati Hati Omegawati, dan Rohana Kusumawati. Baik, kita masuk ke pembelajaran, yaitu tentang penggolongan hewan. Bahwasannya kita memahami hewan yang ada di dunia ini memiliki berbagai macam bentuk, berbagai macam ukuran. Di antaranya adalah sebagai berikut: beruang madu, iguana hijau, kera ekor panjang, komodo, jerapah, ikan laut, harimau, gajah, buaya, berdasarkan ciri-ciri yang nampak, maka penggolongan hewan itu bisa didasarkan pada tempat hidupnya. Jadi hewan bisa digolongkan dengan berdasarkan tempat hidupnya. Ya, jadi penggolongan hewan ini berdasarkan tempat hidupnya itu bisa hewan darat, yaitu yang dimaksud dengan hewan darat adalah hewan yang hidup di darat. Hewan ini hidupnya di darat.
tempat hidupnya, mencari makanannya, dan perkembangbiakannya, dan juga pertumbuhan hewan ini itu di darat. Jadi memperoleh makan, tempat hidupnya, dan juga perkembangbiakan dan pertumbuhannya itu banyak di darat. Jadi hewan darat ini kehidupannya di darat. Contohnya diantaranya adalah ada sapi, kambing, dan juga harimau. Penggolongan yang lain berdasarkan menjadi hewan air. Yang dimaksud dengan hewan air, hewan ini hidupnya di air. Dalam hal ini, hewan air ini digolongkan atau dibedakan menjadi dua golongan, yaitu hewan air tawar dan juga hewan air laut. Hewan air tawar itu yang dimaksud adalah bahwa hewan ini hidupnya di air tawar, biasa hidup di air tawar, memperoleh makanan, pertumbuhannya, dan juga perkembangbiakannya. Hewan air tawar ini hidupnya tempatnya ada di air tawar, yaitu bisa hidup di kolam, di sungai, maupun juga di danau. Hewan ini contohnya adalah ikan gurami, ikan mujair, lele, dan juga ketam sebangsa kepiting. Itu adalah hewan yang hidup di air. Berikutnya hewan air dapat juga digolongkan dengan hewan air yang hidup di laut. Ya, jadi hewan air laut. Yang dimaksud hewan air laut adalah hewan ini hidup di air laut, perkembangbiakannya, pertumbuhannya, dan juga memperoleh makanan itu di air laut. Jadi kebiasaan hidupnya adalah di laut. Hewan-hewan ini yang termasuk hewan air laut ini diantaranya adalah ikan kakap, gurita, dan juga kuda laut. Itu termasuk hewan-hewan yang hidup di air laut, ya, hidupnya di air. Penggolongan berikutnya berdasarkan tempat hidupnya itu ada yaitu yang disebut dengan hewan darat dan air. Yang dimaksud dengan hewan darat dan air ini adalah bahwa hewan ini hidupnya itu bisa di darat dan juga bisa di air. Artinya perkembangbiakannya, pertumbuhannya itu ada di darat dan juga di air. Contoh dari hewan ini adalah katak. Katak itu mengalami siklus hidup itu di air. Sejak katak mulai dari telur menjadi kudu dan berikutnya menjadi katak dewasa, itu mengalami siklus di air. Dan ketika sudah dewasa, katak banyak hidup di darat. Hewan ini yang hidup di darat air ini disebut dengan hewan amfibi. Karena hewan ini bisa hidup di air dan juga bisa hidup di darat. Nah, demikianlah penjelasan mengenai penggolongan hewan berdasarkan ciri yang nampak, yaitu berdasar terhadap tempat hidupnya. Ada 3, dapat golongkan menjadi 3 golongan, yaitu hewan darat, hewan yang hidup di darat. Terus berikutnya adalah hewan air. Hewan ini hidup di air, yang kehidupannya itu ada 2 macam hewan air ini. Ada air tawar dan juga air laut. Yang ketiga, penggolongan yang ketiga berdasarkan tempat hidupnya itu adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Nah, beginilah penjelasan mengenai penggolongan hewan
berdasar tempat hidupnya. Sekian dari saya, semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.